Pada part sebelumnya ditunjukkan bahwa Lin Langtian yang marah akan perlakuan Lin Dong yang tidak mau mendengarkan perintah Lin Langtian untuk meminta maaf kepada klan Wang atas perbuatannya kepada Wang Yan di saat itu, tetapi di saat Lin Langtian ingin membawa Lin Dong kembali ke klan untuk penghakiman, dia dicegah oleh seorang tetua dari Lin Clan yaitu Lin Fan. Sementara itu Wang Tong dan Wang Yan masih ingin memberi pelajaran kepada Lin Dong yang sudah mempermalukan klan Wang mereka. Tetapi mereka lebih memilih untuk berburu harta di tablet kuno terlebih dahulu, setelah itu baru mereka akan mencari Lin Dong kembali. Tiba saatnya tablet kuno terbuka, mereka semua memasuki tablet kuno tersebut termasuk Lin Dong, dan disinilah awal penjelajahan Lin Dong dimulai. Ruang tablet kuno sangatlah luas, meskipun Lin Dong memiliki Little Flame sebagai alat transportasinya, ia masih tidak dapat mencapai akhirnya. Sepanjang jalan, Lin Dong telah bertemu cukup banyak orang. Meskipun ruang tablet kuno sangat besar, jumlah orang yang masuk agak menakutkan. Namun, meskipun dia bertemu beberapa orang, Lin Dong tidak memperlambat kecepatannya. Kebanyakan orang yang memasuki ruang tablet kuno bermaksud untuk menemukan harta, dan akan waspada satu sama lain. Dengan demikian, perjalanan bersama tidak hanya akan sia-sia, tetapi malah menyebabkan lebih banyak masalah. Lin Dong juga telah menemui banyak binatang iblis ganas di sepanjang jalan. Seperti Little Marten katakan, binatang-binatang iblis ini memang memiliki beberapa garis keturunan binatang iblis kuno dan sangat ganas. Dalam perjalanannya, Lin Dong juga menemukan beberapa eliksir yang dapat dianggap agak langka di dunia luar, namun, dia tidak berhenti karena ini. Meskipun hal-hal ini dapat dianggap langka, mereka hampir tidak dapat menarik minatnya. Selain itu, dia mengerti bahwa harta karun sebenarnya berada di area pusat ruang tablet kuno. Di matanya, benda-benda di luar ini hanya bisa dianggap biasa. Sementara Lin Dong melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh, langit dengan cepat berubah menjadi gelap sementara angin dingin tulang redup secara bertahap muncul di langit. Little Flame yang terbang dengan kecepatan penuh tiba-tiba berhenti, sementara alis Lin Dong berkerut saat dia melihat langit yang semakin gelap. Terlepas dari seberapa kuat tubuhnya, dia masih merasakan sensasi menyengat dari udara dingin yang aneh. Hehe, aku tidak menyangka Wind Eroding Bone akan benar-benar ada di ruang tablet kuno. Marten kecil duduk di bahu Lin Dong, ketika menatap angin dingin di langit dan tiba-tiba berkata dengan heran. Tulang irot angin es? Apa itu? Lin Dong sedikit terkejut. Dia mengulurkan tangannya, dan memang merasakan jejak angin seperti pisau di udara yang mengeluarkan dingin yang mencapai tulang seseorang. Mekanisme buatan manusia yang kuat, angin es yang mengikis tulang ini sangat merepotkan. Jika seseorang terjerat di dalam, bahkan tulang seseorang akan terkikis. Biasanya, hanya sekte-sekte besar yang bisa memanfaatkan ini untuk melindungi sekte mereka, Little Marten menjelaskan. Ini benar-benar buatan manusia. Orang macam apa yang bisa mencapai tingkat perubahan cuaca seperti ini? Pencipta itu pasti sudah mati. Itu harus menjadi kekuatan formasi yang hebat, tidak ada yang mengejutkan. Kalau begitu mari kita cari tempat untuk berlindung untuk sementara waktu. Lin Dong melihat sekeliling. Dia tidak menyangka bahwa ruang tablet kuno akan benar-benar berbahaya. Jika bukan karena peringatan Little Marten, dia pasti akan celaka. Hehe, orang lain mungkin perlu berlindung, tetapi kamu tidak. Apa maksudmu? Lin Dong tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah ketika dia melihat senyum aneh di wajah Little Marten. Wind Eroding Ichiwin jelas buas, tetapi juga memiliki sifat temper yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Meskipun kamu telah berhasil menguasai tubuh Guntur Jade, itu tidak dianggap sepenuhnya murni. Jika kamu meminjam kekuatan dari Wind Eroding Ichiwin, mungkin kamu dapat membiarkan Jade Thunder Body kamu mencapai tahap lanjut. Pada saat itu, kekuatanmu akan melonjak sekali lagi. Marten kecil menyeringai ketika menjelaskan. Wajah Lin Dong berkedut saat dia mendengarkan. Mengapa pelatihannya harus begitu pahit? Pertama, itu menarik kilat untuk meredam tubuh. Sekarang untuk menikmati rasa sakit dari Wind Eroding Ichiwin. Nak, ini kesempatan. Jenis Wind Eroding Ichiwin semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat kamu temui di mana-mana. Jika kamu melewatkan kesempatan ini, siapa yang tahu kapan kamu akan dapat menemukannya lagi? Kamu hanya harus tinggal di dalamnya selama 1 malam. Jika kamu berlatih secara normal, kamu membutuhkan setidaknya 3 bulan untuk melatih tubuh Guntur Giok ke tahap lanjut, kata Little Marten. Nak, lihatlah celah antara Lin Langtian dan dirimu sendiri.
Jika kamu tidak mempertaruhkan hidupmu sedikit, bagaimana kamu bisa mengejarnya? Lindong sedikit terdiam mendengar kata-kata Little Marten yang tidak sabar. Pada akhirnya, dia hanya bisa menghela nafas ketika dia berjalan ke puncak gunung yang sepi, sebelum menepuk Little Flame, untuk bersembunyi di celah gunung. Jika kilat tidak bisa menjatuhkanku, bagaimana mungkin angin ini mengikisku sampai mati? Duduk di titik tertinggi gunung, Lindong mengangkat kepalanya. Langit sudah berubah sepenuhnya gelap, ketika badai hitam keabu-abuan diam-diam terbentuk di langit, memancarkan suara mengerikan sementara hawa dingin yang menusuk tulang turun dari langit. Saat dia menatap badai hitam keabu-abuan, yang tiba-tiba menyelimuti daerah itu, ekspresi Lindong berubah sedikit suram. Sementara Lindong berkonsentrasi, beberapa tokoh terbang melalui langit di dekatnya. Ketika mereka melewati Lindong, mereka melirik bingung pada Lindong. Namun, sebelum mereka bisa bertanya-tanya tentang itu, badai hitam keabu-abuan dengan cepat mengelilingi ketiganya. Segera, tangisan sedih terdengar, menjadi semakin jauh dalam suara angin yang menusuk telinga. Lindong tanpa sadar menelan ludah saat dia melihat 3 tubuh yang hancur berantakan jatuh dari langit, sementara ketakutan muncul di matanya. Jelas, dia merasa ngeri pada kekuatan Wind Irot Erodingbone. Nak, kamu harus lebih berhati-hati. Di zaman kuno, Wind Irot Erodingbone ini awalnya dimaksudkan untuk para murid sekte untuk meredam tubuh mereka. Kamu tidak dapat menikmati perawatan semacam ini di Kekaisaran Grityan. Selama kamu tahan, kamu akan mendapat manfaat besar. Ketika merasakan dingin di udara yang bahkan bisa membekukan batu sampai pecah, tubuh Little Marten menggigil, dan dengan cepat kembali ke jimat batu, sementara tawanya bergema di pikiran Lindong. Lindong buru-buru berkonsentrasi, dengan jentikan pikirannya, kulit di tubuhnya mulai memancarkan cahaya seperti batu giok yang hangat. Dari kejauhan, seolah-olah dia telah berubah menjadi kaca berwarna. Tulang Irot Wind Ichi semacam ini jelas sangat kuat, dan bahkan Lindong tidak berani menghadapinya dengan kulitnya yang tidak tertutup semua. Oleh karena itu, dia harus mengaktifkan tubuh guntur giok sebelum dia bisa menjalani temper. Sementara tubuh Lindong secara bertahap ditutupi oleh cahaya berwarna giok, angin dingin yang mencakup semua akhirnya tiba. Ketika angin dingin hitam keabu-abuan menamparkan tubuh Lindong, itu langsung menyelimuti pori-pori di seluruh tubuhnya. Rasa sakit luar biasa segera menyapu tubuh Lindong. Rasa dingin yang tak terlukiskan itu bahkan secara langsung menyebabkan darah di tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda beku. Syukurlah, tubuh fisiknya cukup kuat. Oleh karena itu dengan jentikan pikirannya, ia berhasil bertahan melawan dingin yang menusuk tulang itu. Lindong terus-menerus mengisap udara dingin dari antara celah di giginya. Namun, setelah menghirup udara dingin 2 kali, luka segera muncul di bibirnya, menyebabkan seluruh mulutnya dipenuhi darah. Ini segera mengejutkan Lindong dan mendorongnya untuk buru-buru menutup mulutnya, sebelum dia langsung menelan darah di dalam mulutnya. Angin dingin menyapu. Namun, karena sifat korosif yang gila, cahaya seperti batu giok hangat di tubuh Lindong menjadi semakin cerah dan lebih jelas pada tingkat yang mengkhawatirkan. Seolah-olah Lindong adalah sepotong batu giok mentah perlahan diukir menjadi sepotong batu giok yang indah. Ichi Wind yang mengikis tulang berlangsung sepanjang malam. Lindong duduk di puncak gunung itu dan menahan angin dingin yang menyiksa selama 1 malam penuh. Setelah melewati penyiksaan itu, sinar matahari menembus awan dan turun dari langit, sebelum mereka bersinar pada Lindong yang seluruh tubuhnya ditutupi dengan es berdarah. Karena sinar matahari, tiba-tiba muncul retakan pada sosok es berdarah itu. Kemudian, darah beku dengan cepat meluncur keluar darinya. Saat darah beku turun, cahaya seperti batu giok perlahan muncul. Darah beku dengan cepat jatuh, sebelum sosok manusia seperti batu giok segera muncul di puncak gunung itu. Di bawah pantulan sinar matahari, dia tampak sangat cerah dan cemerlang. Napas yang dipenuhi dengan beberapa darah muncul dari bibir Lindong. Segera setelah itu, dia mulai membuka matanya yang tertutup rapat. Ketika matanya terbuka, yang mengejutkan Lindong adalah bahwa matanya bahkan berubah menjadi batu giok. Di tengah hawa yang dingin, itu menimbulkan sensasi yang tak tertembus. Tubuh seperti batu giok dengan batu sebagai mata dan cahaya seperti kaca yang tidak bisa ditembus. Ini adalah tubuh guntur giok pamungkas. Lindong melayang di udara saat dia menatap orang yang tak terhitung jumlahnya di bawah. Beberapa dari mereka adalah praktisi yang cukup terampil, dan sepertinya mereka semua menuju ke arah yang sama. Orang-orang itu tidak akan bergerak kecuali ada harta.
Sepertinya harus ada harta karun di tempat itu. Ketika dia melihat pemandangan ini, mata Lindong berkilau, sementara flame kecil mulai turun lebih rendah. Kemudian, Lindong melihat ke cakrawala, hanya untuk melihat bahwa dari kejauhan, ada gunung batu terpencil. Di atas gunung batu itu, tepat di tengah hutan batu yang aneh, ada sebuah paviliun batu. Sementara itu, tampaknya ada sosok yang duduk di dalam paviliun batu itu. Itu seharusnya mayat leluhur. Mata Lindong berbinar. Dia bisa melihat dengan jelas bahwa sosok itu hanyalah mayat abu-abu yang sedang duduk. Samar-samar, getaran aneh muncul dari mayat itu. Pria itu seharusnya jatuh setelah dia gagal menembus panggung nirvana. Marten kecil muncul sebelum melirik ke paviliun batu itu dan berkata, "Oh, apakah sangat berbahaya untuk mencoba terobosan ke tahap nirvana?" Lindong bertanya. Menerobos ke tahap nirvana adalah usaha yang sangat berisiko. Jika seseorang lalai, tidak hanya akan gagal menerobos, tetapi seseorang akan berakhir dengan penghancuran diri. Ini adalah masalah yang sangat umum, Little Marten dengan santai berkata. Namun, terkandung dalam kata-katanya yang tenang, seseorang dapat memahami bahaya ekstrim yang dihadapi seseorang untuk dapat menerobos ke tahap itu. Lebih jauh lagi, bahkan jika seseorang berhasil melakukan terobosan ke tahap nirvana, seseorang belum aman. 9 Yuan Nirvana. Untuk mencapai setiap tahap kultivasi nirvana, seseorang harus melewati ujian hidup dan mati. Jika seseorang dapat lulus, maka kekuatan dan harapan hidup seseorang akan melonjak. Namun, jika seseorang gagal, maka ia tidak akan bisa memulihkan diri sendiri dan hanya bisa menunggu kehancuran. Lindong menyeka keringat dinginnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa tahap nirvana yang legendaris sebenarnya sangat berbahaya. Tidak mengherankan bahwa bahkan di seluruh dinasti yang besar, tidak ada orang yang maju ke tahap itu. Mayat praktisi panggung nirvana yang gagal seharusnya tidak memiliki banyak permohonan? Mengapa orang-orang itu berkumpul di sini? Selanjutnya, mengapa mereka takut naik? Lindong melirik ke bawah. Meskipun beberapa praktisi yang kuat mengelilingi gunung ini, tidak ada dari mereka yang berani untuk maju. Ini membuatnya bingung. Selanjutnya, sama seperti Lindong bingung, beberapa tokoh tiba-tiba berlari dari belakangnya. Samar-samar, kata-kata bisikan mereka menyebar ke telinganya. Cepat, aku mendengar bahwa seseorang mendapatkan pil nirvana dari mayat di paviliun batu. Saat dia menatap orang yang tak terhitung jumlahnya, muka Lindong menyusut. Sebelum dia bertanya dengan kaget, "Oh, jadi itu karena pil nirvana? Bukankah itu hanya disempurnakan oleh praktisi panggung nirvana?" Namun, pemilik mayat itu belum mencapai langkah itu. Fakta bahwa manusia dapat mencoba untuk menerobos ke tahap nirvana di tempat ini, menunjukkan bahwa ia adalah murid dari sekte kuno itu. Karena itu, tidak aneh baginya untuk memiliki pil nirvana. Lindong dengan lembut menganggukkan kepalanya, sementara ekspresi bersemangat muncul di wajahnya. Pil nirvana sangat sulit untuk disempurnakan dan bahkan praktisi panggung nirvana yang elit membutuhkan cukup banyak waktu dan upaya untuk memperbaikinya. Selain itu, bagi para praktisi di bawah tahap nirvana, pil nirvana tidak diragukan lagi adalah pil ajaib yang dapat sangat meningkatkan tingkat kultivasi seseorang. Secara alami, harga pil nirvana terlalu tinggi. Bahkan jika Lindong menggunakan semua uangnya sekarang, dia bahkan tidak bisa membeli setengah pil. Justru karena pil nirvana itu sangat langka dan mahal, itu menyebabkan banyak praktisi elit berkumpul di bawah gunung batu itu, sementara mereka menatap dengan rakus dan lapar di paviliun batu di atas gunung batu itu. Binatang iblis di atas gunung batu itu harus menjadi burung angin iblis. Mereka adalah binatang buas yang cukup meresahkan. Meskipun tubuh fisik mereka tidak kuat, jumlah mereka sangat menakutkan. Dan setelah mereka berkumpul bersama, mereka dapat memanggil badai iblis kecil. Badai iblis itu mirip dengan angin dingin yang mengikis tulang yang kamu alami semalam, dan itu sangat kuat. Bahkan praktisi elit Key Creation tidak berani mengacaukannya. Marten kecil menatap puncak gunung batu, sebelum berkata. Mata Lindong bergeser, sebelum dia melihat banyak burung hitam dan tampak aneh tergantung di banyak tebing di gunung batu itu. Selain itu, burung-burung ini memiliki angin yang sangat besar dan mereka tampak seperti hantu, ketika mereka tergantung terbalik di celah-celah batu. Orang-orang itu tampaknya siap untuk berlari ke atas. Mata Lindong bergeser ke bawah sebelum dia menatap kelompok yang tampaknya sangat bersemangat untuk bergerak. Ada beberapa orang berkumpul di bawah gunung batu itu. Sepertinya daya pikat pil nirvana itu benar-benar hebat.
Selanjutnya, berita terus menyebar, karena banyak praktisi elit yang jelas menuju ke daerah ini. Sementara kerumunan bertambah, akhirnya, seorang pemimpin melesat maju dan menuju paviliun batu itu. Begitu mereka melihat seseorang memimpin, banyak orang segera mengikuti di belakangnya. Pada saat itu, seluruh puncak gunung tampak bergetar. Ketika gunung batu bergetar, itu menyebabkan burung angin iblis di puncak gunung segera terbang keluar. Seketika, mereka menutupi langit dan berubah menjadi awan hitam besar dan menjaga puncak gunung. Jumlah mereka menyebabkan kulit kepala Lindong menjadi mati rasa. Lindong, pergi bergerak. Berdasarkan daya tahan tubuh fisik kamu tidak perlu takut dengan burung angin iblis ini. Little Marten melirik orang-orang yang dikalahkan itu, sebelum tertawa. Ketika dia mendengar kata-katanya, Lindong tersenyum sebelum dia mengangguk. Dia juga sangat tertarik dengan pil nirvana itu. Sekarang dia telah menemukannya, dia secara alami tidak akan menyerah. Dengan pemikiran ini, Lindong tidak ragu lagi. Jari-jarinya mengetuk punggung Little Flame dan dengan cepat berlari menuju puncak gunung. Saat ini, ada beberapa praktisi elit yang mengelilingi gunung batu itu. Karena itu, ketika mereka melihat bahwa ada seseorang yang benar-benar berani menaiki gunung sendirian, tatapan kaget langsung memenuhi mata mereka. Apakah pria itu gila? Dia sebenarnya berani menagih biaya sendirian. Sepertinya itu Lindong, dikatakan bahwa dia sangat kuat. Ada binatang angin iblis yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan praktisi tahap penciptaan Ki canggih tidak dapat secara paksa menembus melalui hembusan yang mereka ciptakan. Karena itu, bagaimana bisa Lindong mencapainya? Dia telah berhasil. Di bawah perhatian dari individu yang tak terhitung jumlahnya, sosok Lindong langsung menembus melalui hembusan yang gelap dan ganas. Seketika, cahaya seperti batu giok yang gemilang meletus di tengah hembusan iblis. Dia benar-benar berhasil melewati penghalang angin. Di bawah perhatian dari orang-orang yang tak terhitung jumlahnya, cahaya seperti batu giok yang hangat itu sebenarnya tidak pernah berhenti sama sekali, karena ia langsung menembus melalui embusan hitam itu, dan berhasil muncul di puncak gunung itu. Selanjutnya, ketika mereka melihat bahwa Lindong benar-benar berhasil menembus paksa melalui penghalang angin, kejutan tebal segera menyembur ke mata mereka. Sama seperti orang banyak terkejut, sosok Lindong dengan lembut melayang ke paviliun batu itu. Ketika dia melihat pemandangan ini, Lindong sedikit terkejut. Segera dia memiringkan kepalanya sebelum dia berbalik untuk melihat mayat tua yang diam-diam duduk di tengah-tengah paviliun batu itu. Diam-diam melayang di atas telapak mayat itu, adalah 2 pil eliksir kuat yang tampak berapi-api. Sementara itu, sensasi jantung berdebar yang menyebabkan Lindong dipindahkan perlahan-lahan muncul dari dalam.